Tapi saudara harus ingat, ini berita luar biasa bagi kita. Ini berita yang luar biasa. Musa walaupun dipakai Allah, dianggap besar, memimpin bangsa Israel, dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Apakah Musa dalam perjalanannya tidak pernah melakukan kesalahan? He did. Saudara tahu kan kenapa Musa nggak masuk dalam tanah Kanaan? Dia melawan apa yang menjadi perintah Allah. Saudara tahu dalam percakapannya Musa seringkali berbicara, Tuhan, nggak sanggup nih. Riweh, kalau orang Sunda bilang, liar. Liar tuh pusing. Mimpin jutaan orang, masing-masing punyanya, nggak tahu bersyukur, taunya cuma menggerutu. Itu yang Musa katakan. Elia juga demikian. Biar dia mengalahkan ratusan Nabi Baal. Bukan berarti dia tidak punya kelemahan. Alkitab menampilkan bahwa dia juga ragu, ada saatnya dia takut, ada saatnya dia depresi. Tapi saudara dengar baik, ini berita baiknya. Musa dan Elia mewakili saudara dan saya juga. Kita nggak punya, kita bukan manusia sempurna. Kita bukan manusia yang hebat, tanpa kesalahan, tanpa kelemahan. Saya berdiri di sini walaupun dengan baju putih ini, Bapak Ibu tanya 21 tahun saya hidup sama istri saya. Hebatkah saya? Saya nggak tahu juga sih, gitu. Tapi apakah saya tidak pernah buat kesalahan? Pernah. Apakah saya pernah menyakitinya? Pernah. Dan juga sebaliknya. Tapi, walaupun Musa melakukan kesalahan, walaupun Elia pernah meragukan Tuhan, mereka tetap menjadi pihak yang ternyata berdiri bersama dengan Yesus dalam kemuliaan. Barang siapa yang tetap berjuang hidup dalam tuntunan Tuhan, tidak mustahil kita akan jumpa dengan muka dengan Yesus. Amin. Nggak mustahil. Nggak mustahil. Ini secara individu. Maka dalam keberdosaan kita, Allah memberikan kita anugerah yang besar. Nah, menarik di sini, di hadapan Yohanes, Yakobus, dan Petrus, ketika mereka sedang terpesona, ketika mereka sedang terkesima, Wah, pokoknya perasaan yang luar biasa melihat peristiwa itu. Tidak kebetulan Allah menyatakan diri melalui suara. Menyatakan 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi.
Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Jemaat silakan duduk. Ya. Terima kasih Ibu Flo kesediaannya untuk membantu mentranslate. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Peristiwa transfigurasi Yesus itu dalam perjalanan sejarah kehidupan Tuhan Yesus seringkali tidak menjadi perhatian, tidak diberikan perhatian yang besar oleh jemaat tentang peristiwa ini. Dalam perjalanan kisah Yesus, lalu yang besar itu adalah Natal, tentang kelahirannya, lalu kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, turunnya Roh Kudus. Peristiwa-peristiwa yang kita anggap sungguh besar. Tapi Bapak Ibu, hari ini ketika gereja dalam kalender gerejawi mengingat rayakan peristiwa transfigurasi Yesus, biasanya peristiwa transfigurasi Yesus itu dirayakan pada saat kita memasuki minggu terakhir Epifania. Minggu depan, hari Rabu ini sudah ada Rabu Abu. Jadi kita sudah masuk dalam minggu sengsara Yesus atau disebut minggu Prapaskah. Nah, biasanya di akhir dari Epifania, di arti dari penampakan itu, ya, di situ minggu transfigurasi biasanya dirayakan. Nah, Bapak Ibu, peristiwa transfigurasi Yesus ini adalah peristiwa yang luar biasa. Ini nggak kalah menariknya atau tidak kalah menarik perhatiannya daripada peristiwa Natal, atau kematian, kebangkitan, kenaikan, turunnya Roh Kudus. Enggak kalah. Nanti saya akan bahas pelan-pelan, kita melihat di sini apa sebenarnya yang terjadi. Karena peristiwa transfigurasi Yesus ini penuh dengan simbol. Dan simbol-simbol itu memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Bapak Ibu bayangkan Alkitab tidak pernah menggambarkan secara detail bagaimana visualisasi kebangkitan Yesus. Yang kita tahu bahwa ini kan kebangkitan Yesus peristiwa yang sangat besar. Yang kita tahu dari cerita kisah-kisah Injil bahwa murid-muridnya, perempuan-perempuan mau pergi ke kubur, mereka menjumpai kubur itu kosong. Tapi bagaimana peristiwa itu secara detail itu nggak pernah kita tahu. Setelah Yesus bangkit baru mereka jumpa. Tapi peristiwa transfigurasi yang ditulis oleh Injil itu dikisahkan secara detail. Yesus membawa Yohanes, Yakobus, Petrus dikatakan naik ke gunung.
Ketika mereka naik ke gunung hanya mereka berempat. Gak ada lagi yang lain dikatakan. Di Injil lain bilang Yesus seperti biasa sepertinya mau berdoa. Jadi mereka ikut dengan Yesus. Namun setelah di atas gunung ternyata Yesus berubah rupa. Dinyatakan betul. Rupanya kayak apa? Bukan berubah mukanya. Jangan Bapak Ibu menganggap bahwa misalnya ketika Yesus naik ke atas gunung, muka saya jadi muka Pak Raymond Andris. Enggak, bukan. Bukan muka Yesus jadi muka siapa? Enggak. Yang berubah itu adalah sama Yesusnya. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa mukanya bersinar luar biasa. Dan dia menggunakan baju putih, jubah putih yang seperti kilat dibilang. Gak ada yang seputih itu. Wow, digambarkan detail sekali tentang itu. Lalu ketika Yesus bercahaya, pakaiannya putih luar biasa, di sana dikatakan muncul dua tokoh hebat, dua tokoh luar biasa dalam perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia ngobrol sama Yesus. Lalu dikatakan lagi ada awan turun. Nah, di sini Bapak Ibu kalau perhatikan pelan-pelan tadi bacaan, begitu awan turun, si Petrus baru bilang, begitu dia lihat Yesus beda, dia lihat Musa, dia lihat Elia, udah nggak tahu mau ngomong apa, dia bilang, aduh Tuhan, haruskah aku mendirikan 3 tenda, satu untuk Musa, satu untuk Elia, karena dia udah nggak tahu mau ngomong apa. Dan dia bilang, ini kata-kata yang tidak banyak ditulis di Alkitab dari murid-murid Yesus. Betapa bahagianya kami berada di sini. Gak banyak Bapak Ibu. Detail sekali diceritakan. Dan begitu lagi bahagia-bahagianya, awan turun. Dan ketika awan turun mereka takut luar biasa. Sampai tersungkur. Dan dari sana ada suara dari atas yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Detail sekali. Kalau kita membayangkan peristiwa ini, it's magical. Momen transfigurasi ini menjadi sebuah momen yang membuat fondasi kuat tentang iman kita bagaimana melihat natur Yesus. Yesus bukan manusia saja. Keilahian Yesus, Bapak Ibu harus tahu, tidak dinyatakan hanya pada saat dia bangkit, hanya pada saat dia naik. Tapi dari transfigurasi Yesus, keilahian Yesus sudah dinyatakan di sana. Luar biasa peristiwa ini. Nah, maka saya mau bangun satu cara berpikir dulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam teks ini. Gini Bapak Ibu. Dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa berada di Taman Eden. Mereka memiliki relasi yang luar biasa dengan Allah. Mereka bisa berjalan bersama dengan Allah. Relasinya begitu dalam. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka relasi itu terputus. Itu yang dibilang mereka mati. Dan akhirnya mereka harus keluar dari Taman Eden. Nah, sejak saat itu, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa melihat Allah. Siapa yang melihat Allah, maka ada konsekuensinya. Nanti kita lihat, kenapa Musa, kenapa Elia. Saya kasih dulu ayatnya. Tolong ditampilkan Keluaran 33. Ayat 20. 20-nya dulu. Ini nantinya. Ya. Kita baca sama-sama ya. Bapak Ibu bisa baca ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku, mati pasti. Ini Tuhan bicara sama Musa.
Kita berpikir kan Musa naik ke Gunung Sinai untuk berjumpa dengan Allah. Tidak muka dengan muka Bapak Ibu. No. Karena Tuhan udah bilang begini. Gak ada satu orang pun. Makanya Tuhan bilang lagi di ayat 23. Apa sih yang dilihat Musa di atas sana? Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat apa? Belakangku. Tapi wajahku tidak akan kelihatan. Nggak akan. Cuma belakangnya aja Tuhan kasih lihat. Karena kalau kasih lihat muka Tuhan balik selesai pertandingan. Kenapa Musa? Musa adalah tokoh dalam perjanjian lama yang naik ke atas gunung untuk berjumpa dengan Tuhan karena Tuhan memanggil dia. Tapi walaupun dia naik ke gunung, dia tidak pernah melihat wajah Allah. Demikian juga Elia, nabi yang besar. Dia naik ke atas gunung, dia cuma merasakan hadirat Allah, tapi dia tidak jumpa muka dengan Allah. Dan dalam peristiwa transfigurasi Yesus, Bapak Ibu harus ingat ini. Makanya dikatakan, wajah Yesus kayak apa dibilang? Bersinar seperti apa? Matahari. Siapa yang bisa natap matahari dalam jarak yang dekat? Gak ada yang bisa. Pakaiannya putih dibilang seperti kilat. Yesus berubah wajah itu menunjukkan keilahiannya. Dan di sana Musa yang gak pernah jumpa muka dengan Allah, Elia yang tidak pernah jumpa muka dengan Allah, di sana mereka berjumpa dengan Yesus, ngobrol. Mereka berjumpa dengan Allah melalui wajah Yesus. Wow. Lalu pertanyaan berikut mungkin kita bertanya juga, kenapa Musa dan Elia? Kenapa Musa dan Elia sama-sama muncul dengan Yesus? Mungkin ada yang bilang, ya Musa kan nabi besar. Abraham juga kan? Elia kan naik ke sorga dia gak mati. Henok juga kan? Kenapa Musa dan kenapa Elia? Bagi sejarah perjanjian lama, Musa itu adalah gambaran hukum Taurat. Dia penerima hukum Taurat. Dan Elia adalah para nabi, mewakili para nabi. Tapi saudara harus ingat, ini berita luar biasa bagi kita. Ini berita yang luar biasa. Musa walaupun dipakai Allah, dianggap besar, memimpin bangsa Israel, dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Apakah Musa dalam perjalanannya tidak pernah melakukan kesalahan? He did. Saudara tahu kan kenapa Musa nggak masuk dalam tanah Kanaan? Dia melawan apa yang menjadi perintah Allah. Saudara tahu dalam percakapannya Musa seringkali berbicara, Tuhan, nggak sanggup nih. Riweh, kalau orang Sunda bilang. Liar. Liar tuh pusing. Mimpin nih jutaan orang, masing-masing punyanya, nggak tahu bersyukur, taunya cuma menggerutu. Itu yang Musa katakan. Elia juga demikian. Biar dia mengalahkan ratusan Nabi Baal. Bukan berarti dia tidak punya kelemahan. Alkitab menampilkan bahwa dia juga ragu. Ada saatnya dia takut, ada saatnya dia depresi. Tapi saudara dengar baik, ini berita baiknya. Musa dan Elia mewakili saudara dan saya juga. Kita nggak punya, kita bukan manusia sempurna. Kita bukan manusia yang hebat, tanpa kesalahan, tanpa kelemahan.
Saya berdiri di sini walaupun dengan baju putih ini, Bapak Ibu tanya 21 tahun saya hidup sama istri saya. Hebatkah saya? Saya nggak tahu juga sih. Gitu. Tapi apakah saya tidak pernah buat kesalahan? No, pernah. Apakah saya pernah menyakitinya? Pernah. Dan juga sebaliknya. Tapi walaupun Musa melakukan kesalahan, walaupun Elia pernah meragukan Tuhan, mereka tetap menjadi pihak yang ternyata berdiri bersama dengan Yesus dalam kemuliaan. Barang siapa yang tetap berjuang hidup dalam tuntunan Tuhan, tidak mustahil kita akan jumpa dengan muka dengan Yesus. Amin. Nggak mustahil. Nggak mustahil. Ini secara individu. Maka dalam keberdosaan kita, Allah memberikan kita anugerah yang besar. Nah, menarik di sini, di hadapan Yohanes, Yakobus, dan Petrus, ketika mereka sedang terpesona, ketika mereka sedang terkesima, apa tuh? Wah, pokoknya perasaan yang luar biasa melihat peristiwa itu. Tidak kebetulan Allah menyatakan diri melalui suara. Apa yang Allah bilang? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dalam momen ini, Allah mau bilang kepada 3 murid yang menjadi saksi. Hei, bagi kamu orang Israel, dalam perjanjian lama, tuntunanmu aku beri melalui hukum Taurat, dan juga tuntunan aku berikan melalui para nabi yang kupilih. Tapi sekarang dibilang, ini, dengarkan dia. Tuntunanku datang hanya melalui dia. Wow. Allah sendiri, Bapa memberikan statement yang luar biasa. Dan sebuah realitas yang lain. Ini yang luar biasa. Bapak Ibu, antara Musa dan Elia. Musa adalah tokoh yang dipilih Allah, tokoh besar yang tidak masuk Kanaan dan akhirnya mati, tapi dia dikuburkan di bawah tanah di Moab. Itu Musa. Tapi Elia, dia adalah orang yang dipilih Allah, kemudian ketika naik gunung dia nggak mati, tapi dia langsung di atas langit. Dan bayangkan ini. Dalam peristiwa transfigurasi, Musa diangkat naik ke tanah di atas situ bersama dengan Yesus. Elia ditarik turun dari sana untuk bersama dengan Yesus. Untuk bilang apa? Ini yang Alkitab bilang. Segala sesuatu yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi akan bertekuk lutut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu. Maka saya mau sampaikan kepada kita, wow, peristiwa transfigurasi ini luar biasa. Dan peristiwa transfigurasi ini benar-benar mengingatkan kita juga. Saya pas mempersiapkan ini saya langsung ingat deh perkataan Tuhan Yesus kepada Marta pada saat Marta berjumpa dengan Yesus, tapi Lazarus sudah mati. Ingat ya, Lazarus sudah mati 4 hari. Apa yang Yesus bilang sama Marta? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah Musa. Kalau Lazarus waktu itu mati, dibangkitkan kan?
Yesus panggil, Lazarus keluar. Keluar dia dari dalam kubur. Mati lagi nggak? Mati. Tapi ketika statement ini, saya memaknainya dalam momen transfigurasi ini. Dikatakan, Yesus bilang juga ayat 26, dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Transfigurasi adalah perjumpaan ketika Musa dan Elia dari masa lalu. Yang satu dikubur di bawah, yang satu naik ke sorga, dua-dua ditarik bersama dengan Yesus. Memperlihatkan diri kepada murid-murid Yesus, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dan di sana Yesus mau menyatakan sebuah hal yang luar biasa. Hei, Yohanes, Yakobus, Petrus, kalau kamu percaya, ini yang akan terjadi. Transfigurasi menjadi momen perjumpaan di masa kini, dari masa lalu, di masa kini terhadap mereka, dan ini menjadi jaminan untuk di masa depan mereka. Wow. Maka kalau kita memahami ini dengan baik, kita akan tahu bahwa momen transfigurasi ini begitu luar biasa. Yesus terlihat beda, tapi mereka ketika melihat Yesus enggak lagi mati. Tapi justru mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika melihat wajah ilahi Yesus yang wajahnya seperti matahari, bajunya putih bagaikan kilat. Tapi itu justru membuat mereka berbahagia. Maka hari ini, peristiwa transfigurasi yang dialami oleh para murid yang dinarasikan oleh Matius bukan sekedar demonstrasi kemuliaan Kristus. Itu adalah formasi rohani buat murid-murid. Makanya Yesus bilang begini. Tolong ditampilkan ayat 9. 9 Matius 17:1 ya, 9. Matius 17 ayat 9. Nah, lihat ya. Pada waktu mereka turun gunung. Ini sering Bapak Ibu akan jumpa di dalam Injil. Ketika Yesus melakukan sesuatu, dia bilang sama orang yang disembuhkan, jangan bilang-bilang. Kita kan sering jumpai itu. Tapi yang disembuhkan bilang nggak? Bilang. Biasa manusia toh, susah tahan. Biasa. Tapi ini, Yesus bilang sama Petrus, Yakobus, Yohanes, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Orang akan banyak percaya bahwa Yesus anak Allah ketika Yesus nanti sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi di sini, Yesus bilang, dan mereka yang tiga ini yang sudah melihat transfigurasi Yesus yang luar biasa. Abis Yesus turun gunung sama mereka, Yesus mulai jalan penderitaannya. Dan ketika Yesus mati, kemana mereka yang bahagia ini? Maka saya mau bilang begini Bapak Ibu. Sama seperti para murid. Ada masa ketika kita dibawa oleh Yesus. Di ayat 1 dibilang, Yesus membawa mereka. Jadi mereka dibawa untuk naik ke atas gunung. Peristiwa ketika momen berada di atas gunung itu selalu membahagiakan. Gampang kasih naik tangan, Tuhan Engkau baik. It's easy. Tapi ketika turun gunung, ayat 9 dibilang apa? Ini ayat 1, ke ayat 9 lagi tadi. Ya. Tapi di 9, ini Bapak Ibu harus memaknai. Pada waktu mereka turun, jadi waktu Yesus sudah menampakkan wajah kemuliaannya. Yesus enggak bilang, ngoni solia, turun jo. Enggak. Yesus turun sama-sama mereka. Yesus hadapi penderitaan. Jadi saudara harus ingat,
Ada momen ketika di atas gunung kita gampang untuk bilang, "Wuh, Tuhan, Engkau baik." Tapi ketika turun gunung, mampukah kita ngomong atau kita berbicara seperti Daud? Even though I walk to the shadow, I will not fear. Bisa nggak ketika kita berjalan walaupun dalam lembah kekelaman, kita bilang, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Hidup ini bukan cuma naik gunung, tapi harus turun gunung. Maka naik gunung itu adalah peristiwa mengalami kemuliaan Tuhan. Dan turun gunung adalah jalan untuk menghadapi realitas dunia. Dan keduanya sama pentingnya. Kita naik gunung melihat kemuliaan Tuhan, iman kita dikuatkan, sehingga ketika kita turun gunung, walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun, saya akan tetap menjalankan panggilannya. Saya memaknai 21 tahun perjalanan saya bersama dengan keluarga. Kadang naiknya sebentar. Bapak Ibu naik roller coaster pernah kan? Begitu naik itu kan banyak roller coaster, dedek, 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 dedek gitu ya. Begitu sampai di atas, lama di atasnya? Enggak. Habis itu dia apa? Habis angkat kong, dia banting kita ke bawah. Itu perjalanan kita, roller coaster. Saya udah khotbah beberapa kali soal roller coaster. Naik, turun, naik, turun. 21 tahun kami alami. Dan yang membuat kami bertahan adalah kami tidak melupakan momen-momen ketika Tuhan mengangkat kami ke atas gunung. Karena itulah yang menguatkan iman percaya kami. Itu yang membuat kami mampu bertahan. Ada 3 pendeta di sini. Ada pendeta Petrus, ada pendeta Theo, dan saya. Apakah kebal dari perjalanan turun gunung? Kan enggak. Ya Pak ya. Enggak kebal kita. Perjalanan naik sampai di atas, kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati kemuliaan Tuhan. Tapi di perjalanan turun ketika di bawah lembah sekalipun, kita pun menikmati bagaimana Tuhan menggenggam kita dan bilang, yuk tetap jalan, mari tetap jalan. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Dan itu momen yang akan selalu menguatkan kita. Maka biarpun naik, turun, kita tidak akan takut terhadap apapun. Dan paling akhir, kalau kita bertahan, berjalan dalam rancangannya, bukan sebuah hal yang mustahil. Ketika satu saat Tuhan Yesus berdiri di tengah, di kanan Bapak Raffles Delima, Bapak Pendeta batuk lagi, di kiri Bapak Maximilian. It's not impossible. Karena kita percaya Yesus. Karena bukan soal Musanya dan bukan soal Elianya kan. Tapi soal Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Sekarang Bapak Ibu tinggal isi. Mau di kanan, mau di kiri. Bukan kayak disalib kanan dan di kiri. Cuma satu yang percaya, yang satu tidak. Tapi seperti Musa dan Elia yang ngobrol, chit-chat sama Yesus. Dan mereka merasakan bagaimana kemuliaan Tuhan itu mereka nikmati, dan pada satu saat itu pun yang akan kita nikmati. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung